Ikhlas itu berarti beramal semata-mata untuk Allah. Makna dari ikhlas itu ada 3. Yang pertama, berharap kepada Allah. Ya. Jadi ikhlas itu bukannya tidak berharap apa-apa. Ikhlas itu tetap berharap. Tetapi kita berharapnya kepada siapa, ibu-ibu? Kepada Allah, bukan berharap kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, berserah kepada Allah. Dan yang ketiga, bersandar kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kepada yang kami hormati Ketua IKD Kabupaten Magelang yaitu beliau Bapak Edi Purlani SPD, kepada yang kami hormati Pimpinan Layis Jateng Cabang Magelang Bapak Fajar Setiawan, dan juga kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Rahmanuddin selaku Ketua Takmir Masjid Izzatul Ihsan, dan juga tak lupa Bapak, Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Maret yaitu 22 Sya'ban gitu ya. 1445 Hijriah, kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa bertemu, berkumpul bersama di masjid ini begitu nggih, dalam rangka kita bersama-sama thalabul ilmi. Semoga Allah curahkan rahmat, ridho, keberkahan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bulan Ramadan sudah tidak lama lagi. Sudah tanggal berapa Sya'ban Bapak Ibu tadi? Kita bertepatan dengan tanggal berapa Sya'ban? 22 Sya'ban. Ramadan berapa hari lagi berarti? Masih berapa hari lagi? Ada yang 8, ada yang? Oke. Nanti berapapun nanti kita memulai gitu aja. Mau ada yang tanggal berapa? 11 gitu ya. Mau ada yang tanggal berapa? 12, tetap kemudian kita harus jaga ukhuwah kita gitu ya. Setelah kemarin kita sudah berikan Allah kesempatan untuk pesta demokrasi gitu ya, yang mungkin kemarin setelah pesta demokrasi itu menyisakan banyak hal gesekan satu dengan yang lainnya. Harapannya semoga nanti dengan hadirnya Ramadan Allah pulihkan kembali kebersamaan kita satu dengan yang lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan pada kita semuanya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa berkumpul di sini, dan tak lupa sholawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan kepada beliau junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga agenda Tarhib Ramadan kali ini dengan tema sucikan hati, wujudkan keberkahan negeri, Allah berikan limpahan nikmat, rahmat, dan juga karunia dari beliau. Semoga kita bisa mengisi Ramadan kita jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan semoga saja Ramadan kita kali ini bisa menjadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin amin ya robbal alamin. Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah. Nah, tadi gitu ya, Masya Allah gitu ya, Allah perjalankan yang tadarus Al-Quran. Mas siapa tadi? Solih, Mas Vino namanya? Oh, Viko. Oke, Mas Viko, Masya Allah gitu ya, kayak anaknya Bu Titi gitu ya, usianya gitu ya. Anak Bu Titi Ikhwan 3 Mas gitu ya, 1 kelas 10, kelas 7, kelas 5, Ikhwan 3, akhwatnya 1. Jadi kayak anaknya Bu Titi. Mas Viko, Masya Allah, yang dibacakan adalah surat tentang apa tadi? Istiqomah ya, Masya Allah. Allah berikan sama materi kita pada hari ini gitu ya. Apa yang paling mahal? Ternyata istiqomah adalah sesuatu yang mahal dalam hidup kita. Tadi janji Allah apa bagi orang-orang yang istiqomah? La takhaf, tidak ada rasa takut. La tahzan, tidak ada rasa sedih gitu ya. Maka bersyukurlah nanti orang-orang yang akan diberikan istiqomah oleh Allah. Maka dalam hidup ini tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih gitu ya. Karena apa? Akan dibalas oleh Allah kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah,
setiap manusia itu akan rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu dia akan rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal masih juga berpotensi rugi kecuali siapa? Orang-orang yang ikhlas. Semua orang yang ikhlas beramal juga masih memiliki potensi rugi kecuali siapa? Tadi orang-orang yang Allah berikan istiqomah, ya. Semua orang yang istiqomah masih berpotensi rugi kecuali yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita berharap semoga semua yang ada di sini, kita bapak-bapak, ibu-ibu, adik, kelak nanti suatu ketika Allah panggil kita semuanya, kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Akhir kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang terbaik. Nah, ilmu itu penting atau tidak? Ya, bagi anak-anak yang masih belajar di bangku sekolah gitu ya, kira-kira ilmu penting apa tidak? Nak, penting. Ibu-ibu, ilmu penting apa enggak? Penting gitu ya. Bapak-bapak, ilmu penting nomor buatan bapak-bapak? Penting, ya. Oke. Kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau, manusia terbaik dan suri teladan terbaik kita, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, hendaklah menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Oke. Nah, alhamdulillah salah satu kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama, kita berharap semoga Allah titipkan ilmu yang barokah kepada kita yang akan menjadi bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ilmu yang dimaksud di sini dia adalah ilmu yang sifatnya khusus, yaitu ilmu agama. Ketika orang memiliki ilmu agama, maka apa yang diharapkan didapat olehnya? Yang pertama, akan meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, semakin seseorang itu memiliki ilmu, maka dia akan menjadi pribadi yang akan semakin baik akhlaknya dalam kehidupannya. Ilmu yang kita cari tidak hanya sebatas agar ilmu itu membuat kita pinter gitu ya. Kalau pinter saja, Mbah Google gitu ya, itu jauh lebih pinter ya daripada kita semuanya gitu ya. YouTube itu jauh lebih pinter daripada kita semuanya. Tapi yang kita harapkan ketika kita mencari ilmu agama, maka kita berharap iman kita kepada Allah semakin meningkat, akhlak kita akan menjadi semakin baik. Nah, meningkatnya ilmu, apa yang kemudian akan kita dapatkan? Kalau iman itu meningkat, maka bonus dari Allah itu apa? Akan Allah beri hati yang tenang. Kalau hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi hatinya tidak tenang, kira-kira bahagia apa tidak? Tidak bahagia, gitu ya. Maka ketenangan hati itu menjadi salah satu anugerah karunia yang tidak ternilai harganya ketika itu diberikan oleh Allah kepada seseorang. Ada satu doa yang itu bisa senantiasa kita panjatkan agar Allah memberikan ketenangan hati kepada kita, yaitu Allahumma inni as'aluka nafsan bika. Ya Allah, berikanlah kami jiwa-jiwa, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah,
Allahumma ini sesungguhnya as'aluka, aku bermohon kepadamu, nafsan bika, diri atau jiwa ini yang engkau berikan ketenangan. Ya, monggo doanya pendek. Yuk, Bapak Ibu bisa kita coba hafal bersama-sama, walaupun pendek nanti bisa dihafalkan. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, jiwa atau diri kami tenang bersamamu. Oke, sekali lagi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, semoga engkau berikan ketenangan pada hati-hati kami. Kemudian apa yang akan didapat jika iman seseorang itu meningkat? Maka Allah akan berikan hidupnya makin lapang gitu ya. Jadi ibaratnya kalau mas-mas gitu ya, ada harimau di kamarnya sebelah mana? Ukuran berapa kali berapa? Berapa meter? 3 kali 4? 4 kali 5? Ibu-ibu kalau kamarnya ukuran berapa meter ibu-ibu? 5 kali 5? Ya pokoknya segitu deh gitu ya. Misal di kamar itu ibu-ibu dikasih harimau gitu ya. Apa yang akan ibu-ibu, bapak-bapak, mas alami? Takut, betul ya. Tapi kalau harimaunya itu kemudian di kebun binatang yang luas, ibu-ibu masih takut enggak? Enggak. Mas-mas masih takut enggak? Ya. Kenapa? Apa yang membedakan? Tempatnya yang lapang itu akan membuat kita menyikapi sesuatu berbeda, ya. Maka ketika Allah memberikan kelapangan hidup tadi, ketenangan hati, kelapangan hidup, itu akan menjadi sesuatu yang sangat ternilai, harganya tidak akan bisa dinilai dengan materi atau uang berapapun. Jika keimanan seseorang meningkat karena bertambahnya ilmu, maka apa yang akan didapat? Ibadahnya juga akan meningkat. Orang yang tahu, mengerti, paham tentang keutamaan bulan Ramadan tentu akan bisa memaksimalkan waktu kesempatan di bulan Ramadan besok, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerti keutamaan bulan Ramadan. Kemudian berikutnya, ketika ilmu bertambah, imannya juga bertambah, maka apa yang akan didapatkan? Dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah apa? Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan-jalan keluar ya atas segala permasalahannya ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, apalagi Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi di sana yang disyaratkan kepada kita agar solusi dari masalah kita itu ketemu, agar Allah memberikan rizki pada kita, di surat At-Tolak disampaikan apa? Bertakwalah. Takwa dulu, maka nanti yang lain akan mengikut. Nah, kemudian setelah orang berilmu, dia meningkat ilmunya, maka apa yang akan dia dapatkan? Dia akan menjadi seseorang yang semakin baik akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, dia akan tidak sombong karena mengerti, memahami bahwa semua hakikatnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ilmu miliknya Allah, harta semuanya miliknya Allah. Semuanya hanya titipan, dan kelak titipan itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah logika tukang parkir yang dulu pernah disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalnya kita atau bapak, bukan kita, ada bapak-bapak parkir gitu ya, dititipin tuh mobil keren gitu ya. Mobil paling keren sekarang apa sih? Saya nggak paham. Apa mas?
Oh, Lamborghini, masya Allah kalau bapak paham gitu. Saya taunya Pajero, apa pak? Panas Jogo Jero begitu ya. Kalau Lamborghini dititipkan ke bapak pak parkir gitu ya. Pak, nitip parkir ya, gitu ya. Oke, gitu kan. Nanti yang punya itu sudah selesai urusannya, dia mau pergi, mau ambil lagi barangnya. Kira-kira gimana tukang parkirnya? Jangan, biar aja dia parkir di sini, gitu ya. Atau gimana? Ya silahkan gitu ya, karena itu memang bukan miliknya gitu ya. Sama dengan apa-apa yang kemudian kita miliki di sini, itu bukanlah milik kita, tapi semuanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Pun juga setiap orang yang bertambah ilmunya, bertambah baik akhlaknya, dia tidak akan mudah menghina, merendahkan dan juga meremehkan orang lain. Karena tahu pada hakikatnya semuanya adalah makhluk ciptaan Allah, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seseorang itu menghina, merendahkan, meremehkan orang lain, ibaratnya dia merendahkan siapa? Merendahkan, menghina sang penciptanya, ya. Oke. Orang yang bertambah ilmu, semakin baik akhlaknya, apa yang akan dia miliki? Lisannya terjaga. Kira-kira mau ngomong-ngomong yang enggak baik ditahan apa enggak kalau kita paham? Kalau mas-mas gitu ya, ada hadis apa mas? Fal yakul khairon au liasmut, ya. Maka apa? Berkatalah yang baik. Kalau sekiranya kata-kata yang kemudian akan keluar dari lisan kita itu tidak bisa baik, maka apa? Diamlah. Falyakul khairan aw liyasmut. Lisannya terjaga, pikirannya akan selalu berbaik sangka kepada orang, ya. Tidak akan kemudian menghakimi, memvonis orang lain, dan juga tidak akan pesimis dalam hidupnya. Akan selalu optimis karena merasa ada Allah yang senantiasa pasti akan membantu dan menolongnya. Nah, tadi cahaya ilmu yang kemudian Allah hadirkan pada seseorang itu akan menghadirkan banyak kebaikan. Buah dari ilmu tadi amal, gitu ya. Kalau mas-mas kemudian tahu gitu ya, contoh di satu hadis tentang membaca Al-Quran, ya. Hadis di sana disampaikan bahwa barang siapa membaca Al-Quran, ya, satu huruf itu akan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali kebaikan, ya. Di hadis itu disampaikan, aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Mim itu satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Dan lam, ya, lam itu satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan, dan mim itu dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Kalau kita baca tadi alif lam mim, berarti sudah Allah berikan berapa kebaikan? 30 kebaikan. Kebaikan itu apa saja? Pertama, bisa jadi badannya sehat, rizkinya lancar, dimudahkan urusannya, diberi solusi atas permasalahannya, hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah. Itu baru dari satu huruf. Apalagi kalau mas-mas, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, setiap hari tadi ya, ingat hadis tadi gitu ya, satu huruf 10 kali kebaikan. Maka eman-eman kalau dalam satu hari itu melewatkan dari tidak membaca Al-Quran, ya. Karena tadi sudah tahu ilmunya bahwa satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan, kita akan termotivasi untuk melakukan amal-amal kebaikan. Nah, begitu pula sekarang saat ini, hari ini, alhamdulillah Allah izinkan kita bersama-sama untuk menyambut Ramadan. Kita mengadakan tarhib Ramadan, walaupun sudah setiap tahun gitu ya kita menjumpai Ramadan gitu ya. Saya sendiri sudah sekian puluh tahun ya, sudah berkepala 40 sekian. Mungkin ada bapak-bapak yang lebih senior dari saya, ada ibu-ibu yang lebih senior dari saya. Tetapi kita tetap butuh ilmu itu agar kita menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang baik, dan kita berharap Ramadan kali ini menjadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita. Nah, ilmu akarnya adalah amal. Amal
dia buahnya ilmu. Seperti apa yang kemudian disampaikan di sini, al-ilmu bila amalin kas-sajarati bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Nah, tadi dari awal yang sudah kami sampaikan, semua orang yang beramal masih berpotensi rugi, kecuali siapa? Orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas dia berarti suci. Ikhlas berarti bersih, ikhlas berarti bening. Ikhlas itu berarti beramal semata-mata untuk Allah. Makna dari ikhlas itu ada 3. Yang pertama, berharap kepada Allah. Ya. Jadi ikhlas itu bukannya tidak berharap apa-apa. Ikhlas itu tetap berharap. Tetapi kita berharapnya kepada siapa, ibu-ibu? Kepada Allah, bukan berharap kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, berserah kepada Allah. Dan yang ketiga, bersandar kepada Allah. Nah, ikhlas itu letaknya di mana, mas-mas? Di hati, masya Allah, gitu ya. Dan hati kita di sana disampaikan, hati itu sifatnya berbolak-balik, gitu ya. Mudah sekali berbolak-balik. Hati ternyata dia adalah organ yang paling cepat kotor daripada organ tubuh kita yang lainnya. Oke. Ada yang sering sakit hati? Betul, alhamdulillah. Oke. Jika alhamdulillah kalau di sini nggak ada yang sering sakit hati ya. Kalau ada, nggak di sini, mungkin di sana gitu ya. Kenapa ya? Karena dia terlalu berharap kepada siapa? Makhluk ya. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Maka jangan sandarkan harapan kepada makhluk Allah. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang ya. Pasti di antara sekian itu akan ada orang yang tidak suka. Jangankan kita, siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia paling sempurna ya, beliau adalah manusia yang Allah jamin surga, tetap aja ada orang yang tidak suka. Nah, ini ada yang pernah dengar kisah hikmah tentang penjual mangga? Ibu-ibu pernah, alhamdulillah. Bapak-bapak sudah ada yang pernah dengar? Mas-mas? Ya, oke. Saya ceritakan. Kisah ini juga diceritakan oleh beliau Kiai Haji Abdullah Gimnastiar ya, yang lebih terkenal dengan nama A'agim pun sama. Saya pernah mendengar cerita ini dari guru kami, beliau Kiai Haji Syatori Abdul Rauf gitu nggih. Kisah tentang penjual mangga gitu ya. Ini enggak musim mangga nggih, tapi nanti bisa dibayangkan. Kisah itu adalah ada seorang ibu-ibu penjual mangga yang sedang baper gitu ya. Tiba-tiba ada ibu-ibu nih yang datang mau beli gitu ya. Kemudian ibu-ibu bertanya gitu ya. Yang mau beli tadi bertanya, "Berapa harga mangga ini, Bu?" gitu ya. Karena ibu penjual mangganya itu lagi baper gitu ya. Dia terus jawabnya ketus gitu ya. Tanya-tanya, semua mangga kan sudah saya tulisin harganya gitu kan. Terus ibu-ibu yang datang ini jadi gemes gitu ya. Mau beli mangga kok malah diketusin gitu ya. Nggak mau aku nggak jadi mau beli mangga di sini. Seumur-umur aku nggak mau ke sini gitu ya. Ibu penjual mangganya tambah marah gitu ya. Ya udah kalau nggak mau beli mangga ya udah pergi sana gitu kan. Hingga akhirnya apa yang terjadi gitu ya. Sang ibu tadi karena dia diantar oleh suaminya dan juga anaknya masuk mobil gitu ya Bu ya. Buka mobil jebret gitu ya, pintu mobilnya dikeraskan gitu ya. Bapaknya tanya gitu ya, mama, ada apa Ma? Diam gitu ya sama suaminya gitu kan. Ini urusan harga diri perempuan gitu ya. Anaknya yang di belakang, mama, mangganya mana? Diam, mama sedang tidak nyaman gitu kan. Anaknya kena marah, suaminya kena marah, gara-gara apa?
penjual mangga yang lagi bete gitu ya. Tapi beda gitu ya. Tiba-tiba tidak lama setelah ibu itu, ternyata di sebelahnya tadi ada ibu-ibu yang lainnya mendekat juga ke penjual mangga tadi gitu ya. Ibu-ibu majelis taklim. Ini majelis taklim apa, Bu? Izzatul Ihsan ya. Oke. Nah, ini salah satu ibu-ibu majelis taklim Izzatul Ihsan ya, insya Allah begitu. Terus ibu majelis taklim tadi datang ke penjual mangga ini gitu ya. Bu, berapa harga mangganya gitu ya? Nggak lihat, Pak, sudah aku tulisin semua harga. Oke, baik gitu kan. Terus ternyata harga mangganya berapa? 15.000 gitu ya, sekilo gitu ya. Terus memang mau beli berapa kilo ya? Si ibu penjual mangga yang ketus tadi. Si ibu tadi menjawab dengan santainya, saya cuma butuh 1 kilo. Tampang elit gitu ya. Cuma beli sekilo, baik, saya cuma butuh 1 kilo gitu kan. Ya udah, terus akhirnya diberi itu sekilo gitu kan. Harganya berapa, Bu, tadi? 15.000. Ibu-ibu itu ngasih uang 20.000. Nah, penjual mangga mengatakan begini, ini kan harganya 15.000, Bu, ini masih 5.000, sedekahin ke saya aja ya, Bu ya. Ibu tahu kan apa hikmah manfaat dari sedekah? Akan ditolak bala, akan diberikan kesehatan, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ibu itu hanya mengatakan apa? Oke, baik gitu kan. Oke. Nah, si ibu tadi yang gemes tadi gitu ya, melihat kok si ibu yang kedua kok dia oke-oke aja sih sama ibu itu. Emang kenapa gitu ya? Ah, terus dia kepo tuh ya, habis marah-marah, lu kok ibu yang kedua kok tenang-tenang aja nggak marah-marah gitu ya. Kemudian si ibu yang kedua tadi ditanya, loh Bu, kok ibu baik-baik aja sih sama penjual mangga, bukannya tadi ibu diketusin gitu kan. Saya dulu begitu, Bu gitu ya, kalau ada sikap orang lain yang membuat kita tidak enak, yang membuat kita jengkel, saya juga kepancing ikut jengkel gitu ya. Itulah yang kemudian mungkin bisa jadi terjadi pada kita, sering terpancing baper dengan sikap orang lain. Padahal apa yang kemudian terjadi ketika kita sering jengkel, sering baper, ketika kemudian ada orang lain yang bersikap tidak baik, padahal mungkin juga tidak hanya dengan kita, maka nanti akan ada banyak penyakit katanya gitu ya. Yang pasti pertama adalah penyakit hati gitu ya. Karena nanti kalau awal dari penyakit hati itu nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit fisik yang lainnya. Maka setelah tahu ilmunya dari guru beliau gitu ya, beliau mengatakan setelah itu saya belajar untuk menyikapi semuanya dengan lebih baik. Ukuran saya tidak pada apa yang kemudian dilakukan orang pada saya ya, tetapi ukuran saya kira-kira apa sih sikap terbaik yang Allah sukai ketika aku menemui peristiwa seperti ini. Nah, monggo saya sendiri gitu aja, Bapak, Ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah, kalau kita ingin kemudian Allah berikan ketenangan dalam hidup, maka kita ambil hikmahnya dari penjual mangga tadi, kita jadi ibu yang kedua yang tidak mudah terpancing, terperdaya oleh sikap orang lain terhadap kita. Cukuplah parameter kita itu adalah apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai pada diri kita. Hidup kita nanti akan jauh lebih tenang, hati kita jauh lebih lapang, begitu. Nah, ini di hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu di hadis yang ke-6, hadisnya cukup panjang dan di ujung hadis ada seperti ini ya. Inna fil jasadi mudghah wa idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiya al-qalb ya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati ya. Hati di sini bukan liver tapi jantung kita. Maka marilah bersama-sama tadi sesuai tema kita sama-sama bersihkan hati kita, sucikan hati kita agar kita bisa menjalani Ramadan kita ini dengan jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Nah, tadi kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang ya. Pasti akan ada orang yang tidak suka pada kita ya.
Kita tidak akan pernah merasakan sakit hati jika kita tidak mengizinkan hati kita sakit, gitu ya. Nah, apa akar dari ketika kita mudah sakit hati tadi? Ternyata karena kita menyandarkan harapan kita kepada selain Allah, ya. Manusia itu terbatas, sering dan berpotensi untuk mendolimi kita. Nah, kenapa kita masih berharap pada manusia? Hello, begitu ya. Kalau ibu-ibu yang ada di sana mengatakan begitu, gitu ya. Nah, kenapa? Ya, di sini ada ibu-ibu yang sudah berkeluarga menjadi para istri. Iya, insya Allah calon istri, masya Allah, tabarakallah. Banyak yang calon istri ya, tapi ada juga yang sudah menjadi istri. Kenapa ibu-ibu semuanya harus taat pada suami? Karena dijawab yuk ibu-ibu. Karena perintah Allah. Coba saya ulang. Kenapa istri harus taat pada suami? Karena perintah Allah. Ya, masya Allah. Oke, berikutnya. Ini karena biasanya saya ibu-ibu saja, ini segmennya ibu-ibu, tapi di sini ada bapak-bapak, nggak apa-apa. Kenapa bunda ya, mbak-mbak semuanya menutup aurat? Karena perintah Allah. Karena Allah yang memerintahkan, begitu nje. Nah, kalau ada ibu-ibu nih yang taat pada suami gitu ya, agar suami sayang gitu ya. Kira-kira ibu-ibu dapat balasannya enggak? Ada yang sudah merasa aku tuh udah banyak berbuat baik pada suamiku gitu ya, tapi kok enggak dibalas seperti apa harapanku. Kira-kira ada yang begitu? Hello, berarti mungkin harus ada yang diperbaiki di hatinya. Oke, ya. Ada banyak bunda-bunda di luar sana, enggak bunda-bunda di sini gitu ya, yang sudah berbuat ya baik kepada suaminya, tapi balasannya tidak dibalas seperti apa yang diharapkan. Ini ada kisah gitu ya. Ada seorang bunda-bunda gitu ya, karena dia tahu menyenangkan hati suaminya itu akan berpahala gitu ya. Karena dia tahu bahwa kalau ibu-ibu berkaitan dengan body itu kan sensitif ya. Nah, maka ibu-ibu ini ikhtiar. Aduh nih, apalagi sudah punya anak 1, 2 dan sebagainya. Dia berikhtiar, akhirnya ikut senam gitu ya. Senam apa? Zumba. Gitu ya. Kemudian setelah 1 bulan dia tanya pada suaminya gitu ya. Ayah gitu ya. Ada enggak yang berubah pada diriku? Apa ya? Gitu kan. Kira-kira ada nggak sesuatu yang berbeda? Apa ya gitu ya? Ternyata tidak diapresiasi, capek gitu ya. Maka dia berharap dihargai oleh suami. Tetapi tadi kalau niatnya karena Allah, menyenangkan hati suami karena Allah, nothing tulus, tidak akan ada yang sia-sia. Semua kebaikan itu pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di surat Ar-Rahman gitu ya, di salah satu ayatnya disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaul ihsan illal ihsan, dan tidaklah kebaikan itu pasti akan dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anakku yang dirahmati Allah, semua amal yang dilakukan tanpa keikhlasan pasti akan menghantarkan kepada kesulitan. Maka ayo kita mulai kembali, setiap kita akan beraktivitas, kita tata hati kita tata niat kita, begitu ya. Kalau kita mengedepankan penilaian manusia gitu ya, tidak akan pernah ada habisnya. Ingat kisah Luqmanul Hakim gitu ya, yang dia kemudian pergi bersama anaknya gitu ya, yang kemudian membawa keledai gitu ya. Ketika Luqmanul Hakim bersama anaknya bersama-sama jalan, keledainya juga berjalan, apa yang kemudian komentar netizen gitu ya? Wong ada keledai gitu ya, kok nggak dinaiki gitu ya, bodoh gitu ya. Oke, akhirnya sang anak dinaikkan lagi ke keledai gitu ya, berjalan lagi. Bapaknya jalan nuntun keledai, anaknya naik. Ada netizen yang berkomentar gitu ya, mosok bapaknya jalan, anaknya naik keledai, nggak sopan anaknya. Turun gantian, bapaknya naik, anaknya yang turun, keledainya jalan. Ada netizen lagi berkomentar,
anak kurang ajar. Gitu ya, kebalik. Apa? bapak kurang ajar gitu. Masa anaknya suruh jalan, bapak yang naik keledai. Aduh, salah terus. Nah, itulah kalau kita mengedepankan penilaian manusia, nggak akan ada habisnya komentar netizen. Dan komentar netizen Indonesia adalah netizen paling galak di dunia, begitu ya. Oke, ketika kita berbuat baik disebut ria. Ketika berbuat buruk disebut tukang bikin dosa. Ketika kita menyingkir, nggak ada di hadapannya, digibahin. Ketika di depannya, disalahin terus. Itulah kalau kita berharap pada manusia, ya. Tetapi ada yang tidak akan pernah menyakiti kita, ada yang tidak akan pernah menzalimi kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tadi ikhlas menjadi salah satu hal yang penting. Kita tata hati kita. Ikhlas itu ada sebelum melakukan amal, ikhlas ketika beramal, dan ikhlas setelah beramal. Sebagaimana disampaikan di hadis Arba'in An-Nawawiyah yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka marilah kita sama-sama dalam setiap amal kita niatkan dengan niat-niat terbaik. Nah, ini ibu-ibu niat datang taklim untuk apa? Mau dapat ilmu. Semoga barokah ilmunya, nanti bisa memaksimalkan Ramadannya. Niat karena siapa? Karena Allah, bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa, ya. Jika tadi mungkin awal, aduh, aku tuh sebenarnya banyak kerjaan, banyak mau pengen kesini kesana, tapi aku harus datang taklim gitu ya. Kita luruskan kembali niat saat kita beramal. Pun nanti setelah kita pulang, kita jaga niat kita setelah kemudian kita ikut taklim ini. Jaga niat semuanya hanya karena Allah agar tidak sia-sia semua amal yang kemudian kita lakukan. Nah, sekarang sudah 22 Sya'ban gitu ya. Bulan yang lalu Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban sekarang adalah bulan menyiram. Walaupun tinggal beberapa hari, tapi itu jauh lebih baik kita memanfaatkan, memaksimalkan daripada tidak sama sekali. Kita siram sisa-sisa hari kita di bulan Sya'ban ini gitu ya. Karena di bulan Sya'ban ini di hadis disampaikan bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang kemudian dia dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena dia diapit oleh 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka di sisa bulan Sya'ban ini marilah kita maksimalkan kebaikan-kebaikan yang masih bisa kita lakukan. Siapapun yang ingin mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan, maka tergantung bagaimana dia menghadirkan kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban ini, bahkan seharusnya di bulan-bulan sebelumnya. Kalau para sahabat begitu ya, beliau itu memaksimalkan 1 bulan Ramadan dan menyiapkan 11 bulan berikutnya untuk bertemu Ramadan lagi. Kalau kita alhamdulillah sekarang diberi kesempatan, masih ada waktu kita menyiapkan untuk Ramadan kita, gitu ya. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Dalam setiap kesempatan gitu ya, di 1 minggu Allah berikan 1 hari yang spesial, yaitu di hari Jumat. Dan di hari Jumat itu pun ada 1 waktu yang spesial yang mungkin ini sering terlewatkan oleh kita, yaitu waktu ba'da asar menjelang maghrib. Di sana adalah waktu yang doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam 1 bulan juga ada waktu yang spesial, yaitu di pertengahan bulan, 3 hari di pertengahan bulan yang sering disebut dengan Ayyamul Bid. Dan dalam 1 tahun ada waktu yang spesial, yaitu Ramadan. Ramadan ini setiap detiknya adalah spesial, maka jangan pernah dilewatkan untuk melakukan amal-amal kebaikan, ya. Orang yang bertemu dengan Ramadan adalah orang yang akan berbahagia. Ada kisah yang ini
diceritakan oleh sahabat begitu ya. Ada kisah dua orang yang meninggal dunia. Yang satu dia meninggal dunia karena syahid gitu ya. Tetapi dia meninggalnya sebelum bulan Ramadan. Dan yang kedua, ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidur ya, tetapi dia 1 tahun meninggalnya itu 1 tahun setelah bulan Ramadan ya. Dalam mimpi sahabat tersebut, yang masuk surga duluan adalah yang meninggal dalam kondisi tidur tetapi dia menemui Ramadan. Kenapa? Karena dia memanfaatkan Ramadan itu dengan mengisi untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, sebagaimana yang kemudian kita tahu bahwa setiap waktunya amal kebaikan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka kita berharap gitu ya, salah satu doa yang bisa senantiasa kita panjatkan gitu ya sejak kemarin bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami sehingga kami nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, beberapa hari lagi kita sudah akan Ramadan. Sudah menyiapkan apa, Ibu? Rumah, alhamdulillah sudah bersih-bersih ya, nyadran gitu ya. Memang ada hikmahnya. Nyadran itu kita bersih-bersih diri, bersih-bersih rumah gitu ya, bersih-bersih banyak tempat untuk menyambut Ramadan. Bagi yang belum silahkan nanti disiapkan gitu ya. Kemudian nah ini di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 ini adalah berkaitan dengan bulan Ramadan ya. Bapak, Ibu dan anak-anak yang dirahmati Allah nanti bisa ditadaburi lagi, dibuka kembali ya. Tujuannya apa gitu ya? Di sini disampaikan di surat ini di Al-Baqarah ayat 183 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar apa? Kalian bertakwa gitu ya. Target tujuan kita berpuasa selama Ramadan salah satunya adalah agar kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Ini juga demikian gitu nggih. Ini masih juga berkaitan dengan Ramadan di ayat 184 ya. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, di sini memang ada perbedaan pendapat para ulama begitu ya, berkaitan dengan orang yang safar. Ada ulama yang berpendapat ketika safar silahkan tidak berpuasa, tetapi ada juga ulama yang kemudian menyampaikan ketika memang masih memungkinkan berpuasa silahkan berpuasa. Pun juga tentang urusan fidyah begitu ya. Ada bagi ibu-ibu yang hamil menyusui ya, ada ulama yang kemudian menyatakan cukup membayar fidyah saja tanpa qadha. Tetapi kalau Syafi'i ya, mazhab Imam Syafi'i menyampaikan bahwa tetap kemudian fidyah dan juga qadha puasa gitu ya. Silahkan, semuanya bisa memilih ya. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 185 ini yaitu berkaitan dengan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran ya. Syahrul Ramadan dia adalah juga disebut dengan Syahrul Quran. Maka di bulan ini kita bersama-sama niatkan, kita maksimalkan diri kita agar kemudian bisa berinteraksi dengan maksimal dengan Al-Quran selama bulan Ramadan, sebagaimana yang kemudian dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Maka kenapa saya memakai ini, Bapak, Ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah, kita juga tidak boleh melupakan saudara-saudara kita di Palestina, dan Ramadan besok semoga juga menjadi salah satu momentum bagi kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Mereka Allah berikan kebaikan, mereka Allah berikan pertolongan, salah satunya adalah karena
kuatnya interaksi mereka dengan Al-Quran. Nah, apa yang kemudian harus kita siapkan? Nah, ini akan saya percepat saja. Yang harus kita siapkan adalah doa. Tadi gitu aja. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan. Keberkahan itu apa? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Ya, kita berharap kita diberikan kebaikan, keberkahan dalam umur, kita berharap diberikan keberkahan dalam rizki, dalam apa yang kemudian Allah titipkan pada kita. Tadi Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, ini doa yang biasa kemudian sudah kita baca, dan ini adalah salah satu doa ya yang kemudian bisa kita lantunkan untuk menyambut bulan Ramadan, yang artinya apa? Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tusallimu minni mutaqabbalan. Nah, oke. Tadi karena kita tidak tahu umur kita berharap dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa sebaiknya yang kemudian harus kita lakukan? Bergembira dengan kedatangan Ramadan, karena Ramadan itu ibarat tamu yang agung. Ibu-ibu kalau di rumah mau kedatangan tamu yang agung, pejabat atau yang lainnya gitu, atau Pak Kiai gitu ya, mau ke rumah ibu-ibu, yang dilakukan apa? Bersih-bersih rumah, tata-tata rumah gitu ya. Sama, karena kita akan kedatangan tamu yang agung yaitu Ramadan, maka kita bersih-bersihkan diri kita. Tadi diawali dari bersih-bersih hati kita, nanti kita bersih-bersih fisik rumah kita, bersih-bersih lingkungan sekitar kita gitu ya. Dan ketika kita bergembira dengan kedatangan Ramadan, maka Allah juga akan menggembirakan kita. Beliau Rasulullah SAW bersabda, Ramadan telah mendatangi kalian, bulan yang penuh berkah. Allah memfardukan kepada kalian berpuasa pada bulan ini. Pada bulan ini pula pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sesiapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka akan terhalangi dari kebaikan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Semoga kita bukanlah termasuk orang-orang yang Allah haramkan kebaikan bagi kita di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, apa sebaiknya yang kemudian kita miliki? Kita miliki azam atau tekad yang kuat dan juga niat yang tulus ya. Kalau kita punya tekad, kita punya niat gitu ya, kita mulai buat target Ramadan. Ya Allah, minimal 3 kali khatam selama Ramadan. Kalau kita sudah punya motivasi, sudah punya niat, nanti akan punya tekad. Tapi kalau kita nggak punya target gitu ya, ya udahlah jalan begitu aja, tahu-tahu besok oh Ramadan sudah mau berakhir gitu ya. Ataupun niat-niat kebaikan yang lainnya, target tilawah, target kemudian mau menghafal dan sebagainya, silahkan masing-masing nanti punya target gitu ya. Jadi harapannya dengan kita memiliki target, kita akan bisa memaksimalkan, kita akan produktif di bulan Ramadan ya. Kemudian yang berikutnya, bertaubat ya. Dosa dan maksiat dapat menghalangi seseorang dari ketaatan. Agar Allah memudahkan kita, meringankan kita dalam menjalankan segala bentuk kebaikan, maka salah satu yang kemudian harus kita lakukan adalah kita bertobat, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja begitu. Kemudian yang berikutnya, persiapan dan perencanaan target selama Ramadan. Tadi kami sudah menyampaikan, silahkan disiapkan dan direncanakan target untuk Ramadan agar jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan yang gagal bagi kita. Naudzubillahi min dzalik. Kita berharap Ramadan ini menjadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya, pahami kembali tentang ilmu fikih Ramadan gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang medsos sudah banyak. Buka kembali, cari video tentang Ramadan, cari video tentang kajian Ramadan, ataupun juga bisa seperti ini, datangi kajian-kajian tentang Ramadan ya. Yang ketujuh tadi ya sudah di awal, membersihkan hati dari sifat dendam dan hasad kepada sesama muslim. Dendam dan dengki atau hasad merupakan sifat tercela. Sementara terbebas dari sifat tercela tersebut
merupakan ciri orang beriman dan bertakwa. Terbebas dari sifat pendendam merupakan tanda penghuni surga. Ya, ingat kisah sahabat gitu ya, yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu di sebuah majelis gitu ya. Rasulullah dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah menyampaikan, sebentar lagi akan ada sahabat yang dijamin masuk surga datang. Dan tidak hanya sekali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu berkali-kali. Sehingga ada sahabat yang kepo ya, yang ingat kemudian dia tidur di rumah sahabat tadi, ternyata dia tidak memiliki amalan yang khusus. Tapi apa yang kemudian selalu dilakukannya adalah dia selalu mengikhlaskan, memaafkan orang-orang yang setiap malam, setiap hari dia selalu membersihkan hatinya, mengikhlaskan, memaafkan semua orang-orang yang berbuat tidak baik padanya. Dan kuncinya ternyata adalah apa? Pada hati yang bersih begitu. Oke, nah semoga Allah akan menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang indah dan juga Ramadan yang penuh berkah dari pribadi-pribadi kita yang kemudian nanti memberikan kebaikan, karena Ramadan itu adalah cas iman kita. Silahkan itu adalah me time kita bersama Allah yang ketika kemudian kita kondisikan diri kita memaksimalkan cas itu, kita juga kondisikan keluarga kita, dan insya Allah nanti akan memberikan dampak kebaikan juga pada masyarakat kita, memberikan keberkahan juga pada negeri kita. Dari pribadi-pribadi yang baik, keluarga-keluarga yang baik, masyarakat yang baik, maka akan menjadi negeri-negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo, apakah akan ada tanya jawab? Saya kembalikan kepada Bu MC terlebih dahulu. Masih ada waktu sebelum zuhur, mumpung kita bisa bertemu sebelum Ramadan. Silahkan bagi ibu, bapak, adik-adik atau mbak-mbak yang mau bertanya, dipersilahkan. Kita buka sesi pertama dulu. Ada yang mau bertanya? Tips-tips mungkin atau apa boleh? Oke, enter. Monggo ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi dengan Bunda siapa? Bunda Eni. Oh iya betul, Masya Allah Bunda Eni, beliau itu di PC Mertayudan, Masya Allah ya. Ngeluar, oh Mertayudan juga ada Eni, oh ngeluar, Masya Allah. Bunda Eni dari ngeluar gitu ya. Memang tadi namanya hati karena hati itu kan al-qalb ya, dia sifatnya mudah sekali berbolak-balik gitu ya, dan dia juga adalah organ yang memang paling mudah sekali kotor gitu ya. Maka kita memang butuh senantiasa istilahnya tazkiyatun nafs. Apa yang kemudian sering disebut dengan bahasa kerennya adalah healing gitu ya sekarang gitu ya. Padahal healing itu adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan jiwa gitu ya. Nah, bayangin aja ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau misal di rumah kita kan ada tempat sampah ya. Tiap hari kan kita buang sampah ke sana gitu ya. Kalau sampah itu tidak dibuang, apa yang akan terjadi? Kotor, bau, busuk dan sebagainya. Sama, hati kita juga sering ada sampah-sampah batin.
ada emosi-emosi batin yang itu juga harus sering-sering kita bersihkan, ya. Dan kalau dalam Islam memang alhamdulillah kita punya banyak piranti untuk kemudian membersihkan hati tadi. Pertama minimal istighfar begitu ya, dan yang lain. Salah satu yang kemudian cepat ya bisa membuat kita mentazkiyah diri kita adalah Al-Qur'an, ya. Ibu-ibu kalau sedang gundah gulana galau, udah ibu-ibu buka aja Al-Qur'an gitu ya. Nanti Allah akan berikan jawaban atas segala permasalahannya. Yang kemarin sempat viral gitu ya di TikTok gitu ya, tidak di Indonesia tapi ini bahkan di luar negeri sana, yaitu yang disebut dengan Al-Quran Challenge gitu ya. Dan itu dilakukan justru malah bukan orang-orang muslim. Yang melakukan ini banyak sekali orang-orang non-muslim, bahkan mereka adalah orang-orang yang ateis. Mereka mengikuti yang namanya Al-Quran Challenge itu. Al-Quran Challenge itu apa yang dilakukan? Silahkan kamu sedang merasakan apapun, cari Al-Quran gitu ya, buka aja secara acak begitu, nanti baca terjemahannya. Dan ternyata solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh mereka itu ada persis ada pada yang kemudian sedang mereka baca. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, silahkan gunakan itu Al-Quran Challenge itu pada diri kita. Kalau kita merasa gundah gulana galau, cari Quran, buka Quran. Allah akan memberikan jawaban atas permasalahan di kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya Bunda Eni gitu ya, beberapa waktu yang lalu Masya Allah kami diberikan sebuah kesempatan untuk bisa bergabung bersama dengan Bunda-Bunda yang luar biasa, sehingga kami bisa belajar dari spiritual motherhood gitu ya. Di sana kami belajar salah satu hakikat kita memaknai diri kita kembali adalah bahwa kita semua itu hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bahkan dengan diri kita sendiri aja kita itu nggak bisa ngatur diri kita. Kita kadang merasa sedih, kita nggak tahu, ya Allah aku kok sedih kenapa? Kita resah, kita kecewa, kita pun juga nggak tahu kita kenapa. Jangankan ngatur diri kita, ya, jangankan ngatur orang lain, ngatur diri kita aja nggak bisa. Maka tadi kalau kita mengerti, memahami hakikat kita adalah sebagai hamba, maka kembalikan lagi segala permasalahan itu kepada Zat yang memiliki hamba-hambanya. Contoh ini saya aplikasikan pada diri saya gitu ya. Dengan anak gitu ya. Namanya anak gitu ya Bun. Kadang tadi ada sikap-sikap mereka yang kemudian membuat kita itu tidak enak begitu ya. Tapi ketika kita memahami kembali, ya Allah, aku adalah hambamu. Anakku juga hambamu ya Allah gitu ya. Aku tidak bisa mengendalikan mereka. Yang bisa mengendalikannya adalah Engkau. Contoh misal anaknya kok gemesin gitu ya. Aku pasrahkan kembali anakku padamu ya Allah. Tolong bantu aku agar bisa mendampingi anak-anakku dengan baik. Contoh. Sama misal dengan pasangan hidup ya. Yang bunda-bunda dengan suami, bapak-bapak dengan istri. Begitu nje. Gitu. Kalau ibu-ibu kan nggak boleh ya sama bapak-bapaknya. Bapak ki. Istri yang baik tidak boleh seperti itu pada suami gitu ya. Tidak boleh meninggikan suaranya pada suami. Kalau kemudian dipanggil suami sami'na wa ata'na gitu, jangan pusing kok bapak iki gitu ya. Maka ketika ada hal-hal yang kemudian membuat kita gemes ya dengan pasangan kita, kita ingat kembali bahwa ya Allah, aku hambamu, suamiku, istriku. Kalau anak-anak orang tua ya, orang tuaku juga adalah hambamu ya Allah. Misal ada hal yang kurang berkenan bagi kita gitu ya. Misal bapaknya kok nggak jamaah ke masjid gitu. Kalau ibu-ibu nggak boleh nyuruh, Pak masjid tuh. Nah, bapak-bapak nanti nggak suka bu gitu ya. Ya Allah, bantu, tolong mudahkan suamiku agar mereka bisa rutin rajin jamaah ke masjid. Sebaliknya juga begitu bapak-bapak kalau sama istrinya gitu ya Allah itu istriku begini-begini, tolong ya Allah bantu rubah istriku biar lebih baik begini ya. Tadi sadari bahwa diri kita adalah hamba Allah dan semua itu ada dalam genggaman Allah. Kita kembalikan lagi, kita sandarkan semuanya pada Allah, memohon juga kepada Allah, tidak pada yang lain-lain. Begitu. Mungkin begitu Bunda Eni sementara yang bisa saya sampaikan. Dengan begitu
ketika kita menyadari diri kita sebagai hamba, kita akan merunduk dan selalu merunduk. Monggo masih dibuka sesi tanya jawab lagi. Oh, ada. Monggo Mbak, mungkin suaranya agak keras karena di belakang atau perlu pakai mic? Oh iya, betul. Masya Allah. Silakan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Iya. Kadang kita sebagai manusia itu kan pikirannya kita punya berekspresi manusia ya Bu. Gimana caranya kita itu bisa kontrol ekspresi kita sama orang lain, biar gak gampang sakit hati, biar hati kita gak Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Itu aja calon bunda kalau ini ya, Masya Allah. Semoga Allah pertemukan jodohnya di saat yang tepat dengan orang yang tepat. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Dalam setiap kehidupan kita akan senantiasa diuji, gitu ya. Kalau di surat Al-Baqarah, gitu ya, disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap kita pasti akan senantiasa diuji oleh Allah. Dengan apa tadi? Sedikit. Semuanya sedikit ya. Sedikit apa? Rasa takut ya. Takut kehilangan, takut nanti nggak bisa makan dan sebagainya ya. Ibu, bapak-bapak, mas-mas nanti bisa dibuka di surat Al-Baqarah di ayat 153 gitu ya. Nah, tapi tadi di akhir ya disampaikan bahwa orang-orang yang bersabar yang nanti akan Allah berikan balasan kebaikan ya. Dan orang-orang yang bersabar itu siapa? Dia yang selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu termasuk sebuah peristiwa pun begitu ya, semuanya itu datangnya dari Allah ya, dan akan kembali kepada Allah. Di ayat yang lain disampaikan apa? Tidak ada segala sesuatu yang Allah itu ciptakan sia-sia, termasuk sebuah peristiwa. Contoh misalnya sakit hati begitu ya, beberapa waktu yang lalu karena saya barusan diskusi gitu ya, sakit hati gitu ya. Nggak apa-apa sesekali itu merasakan yang namanya sakit hati ya. Allah memberikan kita sakit hati sesekali agar kita bisa merasakan kalau pas disakiti itu rasanya gimana, sakit gitu ya. Kita bisa kemudian nanti mengevaluasi diri kita gitu ya. Oh ya Allah, ternyata disakiti itu nggak enak gitu ya. Maka pertama, jangan sampai juga kita menyakiti orang lain. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa kemudian sakit hati itu tidak enak, maka kita harus segera mencari obat hati pada diri kita ya. Tadi kalau di dalam Islam ada piranti tazkiyatun nafs gitu ya. Nggak apa-apa sakit hati sesekali, nggak apa-apa gitu ya. Nanti kita bisa belajar untuk menyembuhkan rasa sakit itu gitu ya. Dengan tadi healing, masing-masing punya cara healing tersendiri. Ada yang suka healingnya dengan baca Quran, nanti sembuh, alhamdulillah. Ada yang kemudian healingnya dengan cara dzikrullah, sembuh, alhamdulillah. Ada yang healingnya dengan datang di majelis taklim seperti ini tadi, karena dari ilmu akan meningkatkan iman, dari meningkatnya iman itu akan kemudian membuat hatinya tenang, menyembuhkan luka-luka,
alhamdulillah. Jadi nanti kenali diri terlebih dahulu, kira-kira aku adalah orang yang seperti apa, aku mudah healingnya itu bagaimana. Jadi nanti luka yang ada bisa mudah terobati gitu ya. Sama tadi kalau kita luka batin ya, nanti teman-teman yang psikologi mungkin paham gitu ya. Saya hanya sedikit sekali ilmunya. Luka batin kalau nanti tidak segera terobati itu nanti akan menumpuk. Ibarat tadi sampah emosi batin kita. Maka harus sering-sering bersih-bersih tadi. Satu peristiwa yang kemudian melukai diri kita, membuat emosi diri kita, membuat sampah pada diri kita, harus sering dibersihkan. Ya, misal tadi habis marah-marah gitu ya, sama suami ataupun sama anak, astagfirullahaladzim gitu ya. Istighfar dulu, kita bermohon ampun pada Allah. Kemudian kita minta maaf, jangan sungkan untuk minta maaf. Ya, karena orang yang meminta maaf itu akan Allah berikan banyak kebaikan. Pun juga jangan pelit untuk memaafkan orang, karena kita sendiri akan mendapatkan kemanfaatan itu. Hidup kita akan tenang, akan damai kalau kita senantiasa membersihkan hati kita, memaafkan orang lain. Tapi kalau kita, naudzubillah, bukan bapak, ibu, dan mas-mas yang ada di sini, orang yang ada di luar sana, kalau ada orang yang tidak suka memaafkan, dikit-dikit dibawa ke hati, dendam gitu ya, lama akan menjadi penyakit hati ya, menumpuk. Bahkan ternyata kalau tidak segera dibersihkan itu panjang sekali prosesnya ya. Maka tadi sedikit demi sedikit lebih kemudian memahami diri kita ya, tadi healing itu adalah ke hati kita, ke diri kita ya. Sering-sering kita kemudian kalau istilahnya me time gitu ya, cari waktu kita bersama Allah yang kita akan lebih ngerti, paham diri kita. Nanti kita akan bisa menyembuhkan sedikit-sedikit luka kita. Setelah itu ketika Allah memberikan sebuah permasalahan pada kita, itu sesungguhnya adalah cara Allah akan menguatkan diri kita, menjadikan diri kita lebih kuat daripada sebelumnya, menjadikan diri kita lebih dewasa dari sebelumnya. Misal disakiti orang lain, udah pernah gitu ya, udah pernah, nggak apa-apa, semakin kuat. Besok disakiti lagi, ora popo gitu ya, semua akan berlalu begitu ya. Nanti disakiti lagi, kuat, semakin kuat begitu. Itu adalah cara Allah untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang semakin baik, belajar memaafkan orang lain, belajar sabar dan sebagainya. Maka yakinilah bahwa dalam setiap peristiwa apapun, baik itu yang mengenakkan bagi kita ataupun yang tidak mengenakkan bagi kita, ada hikmah Allah yang Allah titipkan. Nah, kita pinter-pinter cari apa sih hikmah yang sedang Allah titipkan, yang sedang akan Allah titipkan pada peristiwa yang sedang terjadi pada saya. Begitu mungkin calon bunda begitu ya, yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa share di luar itu, kalau belum puas nggak apa-apa, biar nanti kita bisa diskusi kembali. Begitu Bunda. Yang disampaikan Bu Titi tadi, nanti kalau misalnya masih kurang mantep, bisa ketemu langsung dengan Bu Titi. Siap. Untuk selanjutnya mungkin saya buka yang terakhir sebelum melanjutkan acara. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Monggo. Jangan lupa sebutkan nama, dari mana. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Eni, oh Masya Allah, iya Bunda Eni Serumbung. Sampun Bunda. Sama, Masya Allah, namanya Bunda Eni ya. Oke, Masya Allah, Bunda-bunda sudah saling kenal belum satu dengan yang lain, kanan kiri? Nah, salah satu hikmahnya datang ke majelis taklim itu adalah bisa ketemu orang-orang baru, mengenal orang-orang baru gitu ya. Kita bisa saling bersilaturahim gitu ya. Tadi Bunda Eni bertanya gimana sih cara satu agar kemudian caranya agar kita itu bisa istiqomah di majelis ilmu begitu. Maka pertama yang kemudian harus kemudian kita pahami tadi, ilmui dulu tentang apa sih
keutamaan ilmu itu yang kemudian akan kita dapatkan ketika kita menjadi orang-orang yang berilmu, gitu ya. Tadi ketika kita menjadi orang yang berilmu, akan Allah tingkatkan keimanan kita, akan Allah perbaiki akhlak kita, gitu ya. Jadi kalau ada harapan yang kemudian, tentu saja harapannya disandarkan pada Allah ya Bu Eni. Berharap ya Allah, aku ingin rajin hadir di majelis ilmu, agar Allah berikan tadi imanku meningkat, sehingga dengan keimanan itu akan Allah berikan buah-buah bonus yang lainnya, gitu ya. Ataupun tadi ketika kemudian aku berilmu, nanti akan Allah perbaiki akhlakku pada diriku, akhlakku pada Allah, akhlakku pada pasanganku, akhlakku pada anak-anakku, pada masyarakatku dan orang sekitarnya. Maka ketika niat-niat yang baik itu senantiasa diingatkan, motivasi-motivasi, harapan-harapan kebaikan itu kita kuatkan, kita tanamkan pada diri kita. Semoga itu yang menjadi bahan bakar kita. Ya, jadi list kira-kira niat-niat terbaik apa yang kemudian itu bisa memotivasi Bu Eni untuk memiliki niat yang jauh lebih kuat untuk bisa istiqomah, gitu ya, istimror, dawam dalam mencari ilmu maupun bermajelis ilmu. Kita cari dulu, kita tanya dulu, kira-kira kalau dulu ada istilah ambak, gitu ya, apa manfaatnya bagiku, gitu ya. Kira-kira kalau aku tuh punya ilmu, manfaatnya apa? Nah, ketika kita sudah ngerti, sudah paham, maka nanti akan memotivasi kita untuk kemudian bisa istiqomah di majelis ilmu. Begitu Bunda Eni, cekap.